Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Fitria Wardi, guru di SDN 176 Belajen, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Haji Amarudin SPD MPD dan Ibu Hajah Suryani Bedu SPD MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata saya. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah lini masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 176 Belajen, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini Ibu Fitria Wardi SPD dan Ibu Juminarti SPD, serta rekan-rekan guru yang saya hormati.
Pertama-tama, tak lupa kita selalu senantiasa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini aksi nyata modul 1-4 oleh calon guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini adalah Ibu Fitriawati dan Ibu Jumina Rufi. Tak lupa, marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Marilah kita mengawali acara kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama kita membukanya dengan mengucapkan basmalah. Acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati para peserta diseminasi kebudayaan positif di sekolah kita ini, dan para hadirin semua yang kita hormati. Pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari menjelang siang kita dapat berkumpul bersama di ruang guru ini dalam rangka mengikuti pemaparan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Fitri SPD, Fitri Wardah SPD, dan Ibu Darti SPD, yang insya Allah akan menyampaikan pemaparannya dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Dan saya sebagai penanggung jawab sekolah ini akan menyambut dengan baik, mengapresiasi kegiatan ini. Tentu harapan saya adalah mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dengan meningkatkan mutu pendidikan sekolah ini lewat budaya positif di sekolah kita ini, dan juga kepada hadirin semua yang ikut, supaya dengan tertib mengikuti. Semoga juga sebentar akan berbagi dengan kita tentang kegiatan positif. Dan selanjutnya juga kepada calon guru penggerak, setelah ikuti kegiatan ini banyak memberikan kontribusi di sekolah ini, ya, utamanya dalam hal bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan positif di sekolah ini. Dan alhamdulillah setelah rekan kita ini dalam kegiatan calon guru penggerak banyak memberikan perubahan, utamanya dalam hal kedisiplinan. Alhamdulillah, ya, yang sebelumnya masih sering juga terlambat, tapi sekarang setelah masuk guru penggerak, maka semuanya itu sudah ditinggalkan. Artinya sekarang sudah disiplin dan cepat datang. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan di pagi hari literasi, guru penggerak ini selalu mengambil positif, mengambil mengambil langkah-langkah dalam hal kegiatan literasi, selalu memposisikan dirinya untuk mengarahkan anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Dan mudah-mudahan juga dalam kelas setelah saya melakukan supervisi, alhamdulillah perubahan yang signifikan di kelas sebelum
guru penggerak ini itu ruang kelas hanya dihiasi dengan gambar-gambar presiden dan wakil presiden serta poster-poster pejuang-pejuang. Tapi sekarang alhamdulillah semua ruang kelas itu sudah dihiasi dengan lembar-lembar kerja anak kita. Dan dulu bangku kelas semuanya berdiri ke depan. Ya, sekarang alhamdulillah bangku-bangku kelas itu sudah berbentuk seperti kerja kelompok. Ya, ini perubahan yang sangat menonjol dalam kelas. Dan mudah-mudahan ini, ya, kegiatan ini berlangsung dengan baik dan tertib. Dan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan saudaranya disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya acara ketiga yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah Ibu calon penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Fitriawardi SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada kepala sekolah, teman-teman rekan-rekan guru telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan yang salah satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah merupakan tugas akhir dari modul 1 dari modul yang kami pelajari dari guru penggerak. Jadi ini berada pada modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Jadi pada penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep inti budaya positif ini, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar mengenai pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita semua diharapkan agar nantinya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berkaitan dengan, karena kita sekarang sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka, kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak ini lagi terhadap profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi ini kaitannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru yang berujung pada tercapainya profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya adalah mengenai disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Ya, jadi di sini adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini nanti yang akan kita capai itu adalah betul-betul siswa sudah menanamkan sikap disiplin dalam dirinya tanpa adanya paksaan atau iming-iming atau imbalan, ataupun mungkin karena mereka takut akan hukuman sehingga mereka mau melakukan disiplin positif. Jadi bukan itu yang kita harapkan dalam pembelajaran ini. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuannya akan kita capai di sini untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri agar mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah bahwa disiplin positif itu muncul dari dalam diri anak-anak, bukan dari karena adanya faktor dari luar. Sebentar kita akan bahas. Kemudian selanjutnya adalah dari disiplin positif tadi memunculkan kebutuhan dasar manusia. Jadi karena yang disiplin yang akan kita lakukan itu, kita akan mengharapkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang adanya disiplin positif tadi. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup, jadi manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu adalah dalam hal bertahan hidup itu yaitu memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kalau kebutuhan dasar manusia dalam hal kasih sayang dan rasa diterima, yaitu adanya rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dasar manusia dalam hal penguasaan di sini adalah berkaitan dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan mau didengar. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini yaitu memiliki pilihan atau ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin meninggalkan yang sudah ditahu, kemudian ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya ke hal yang lebih positif, ke hal yang lebih baru. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusias, atau tertawa. Kalau di sekolah, kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan ini bisa kita lihat misalkan pada saat kita dalam proses pembelajaran. Mungkin kan dalam setiap kelas itu semua anak kita sudah tahu semua ya bahwa anak-anak dalam kelas itu memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang pada saat pembelajaran maunya yang selalu dikasih ice breaking, maunya selalu bermain, yang bersenang-senang. Jadi seperti itu dalam kebutuhan dasar manusia dalam hal kesenangan. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia itu tadi memunculkan motivasi perilaku manusia. Memunculkan motivasi perilaku manusia itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi melakukan kegiatan tapi ada tujuan tertentunya. Nah, di sini kembali tadi pada penjelasan sebelumnya bahwa ada namanya motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi melakukan sesuatu karena ada termotivasi oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Jadi dia terpaksa melakukan disiplin karena takut hukuman. Nah, itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid mau melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi nanti dia melakukan disiplin apabila ada imbalannya. Juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia mau berubah atau mau berubah karena adanya ingin dalam dirinya ingin berubah, bukan karena adanya faktor ekstrinsik. Jadi ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian konsep disiplin di sini dibagi atas dua. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses atau berhasil. Nah, di sini yang konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua, yaitu berupa hukuman dan penghargaan. Ya, jadi kenapa mungkin sebentar Bapak Ibu, kenapa penghargaan dikatakan identitas gagal? Kalau hukuman mungkin kita sering melakukan, tapi sebentar kita akan lihat kita termasuk ke dalam yang mana. Ya, jadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yang pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan, kemudian memunculkan rasa tidak nyaman, kemudian terkadang murid menjadi takut atau trauma. Kemudian hukuman juga memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, menyembunyikan kesalahan karena mereka takut akan hukuman. Kemudian karena murid yang dihukum menjadi rendah diri atau menjadi mungkin malu terhadap teman-temannya karena tadi dia mendapat hukuman. Kemudian konsep identitas yang gagal yaitu penghargaan. Jadi selama ini mungkin kita sering dalam menerapkan disiplin di sekolah, kita kadang memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, menurut modul yang kami pelajari, bahwa memberikan penghargaan itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Kenapa? Karena penghargaan sebenarnya itu tidak efektif. Merusak hubungan atau adanya sifat iri. Mungkin dalam kelas siswa yang kita beri penghargaan, sementara siswa yang lain kenapa dia yang dapat saya tidak? Itu bisa memunculkan sifat yang iri. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan penghargaan mematikan kreativitas siswa. Kenapa dikatakan mematikan kreativitas siswa? Karena siswa tersebut mungkin saya sudah begini, saya sudah dapat penghargaan. Jadi dia sudah tidak ingin lagi melakukan sesuatu yang baru karena dia sudah mendapat penghargaan. Dia sudah merasa bahwa setelah saya berbuat seperti ini, saya sudah dapat penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi kalau ini mungkin sudah berapa tahun ini kita tidak laksanakan ya dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya pada pemberian konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Pada konsekuensi mungkin kita juga biasa memberikan kepada anak-anak kita tanpa kita sadari bahwa itulah yang namanya konsekuensi. Yang pertama, kenapa dikatakan sukses kalau konsekuensi? Karena penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Misalkan anak-anak tadi karena dia terlambat datang, sebentar kamu bersihkan halaman. Nah, itu kita selalu monitoring. Selesai jika itu pekerjaannya, apakah itu selesai, sudah dibersihkan atau tidak. Itu namanya monitoring yang selalu berkelanjutan, selalu mengecek. Kemudian yang ketiga adalah stimulus atau respon. Ya, kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi siswa tidak apa kesalahanku tadi. Dan itulah yang biasa kita lihat bahwa selalu terulang karena yang kita berikan selama ini ya hanya hukuman dan konsekuensi, sehingga siswa tidak sadar bahwa ternyata kesalahan itu yang saya lakukan.
Kemudian yang terakhir adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan restitusi. Ini restitusi ini merupakan hal yang baru. Jadi saya sebagai calon guru penggerak sangat berterima kasih sekali karena dengan masuk ke dalam calon guru penggerak ini saya baru tahu bahwa ada namanya restitusi. Jadi nanti saya tahu pada saat saya masuk ke dalam guru penggerak. Nah, restitusi itu yang pertama itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi pada restitusi ini sebentar kita akan bahas di belakang bagaimana cara penyelesaian dengan restitusi. Kemudian dengan restitusi juga kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki dirinya dan tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi kalau tadi pada konsekuensi stimulus atau respon, jadi pada stimulus pada konsekuensi tadi ada stimulus dan respon. Pada restitusi di situ murid lebih menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain serta lebih bersemangat dalam memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi pada pemecahan masalah atau kasus yang ada di sekolah yang harus dilakukan, yang kami pelajari di situ berfokus pada pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Adapun ciri-ciri dari restitusi itu sendiri, yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, tapi siswa itu sendiri yang ingin memperbaiki kesalahannya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dari fokus dan solusi. Adapun perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi bisa kita lihat pada contoh kasus, misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini mungkin masalah yang sering kita hadapi dalam kelas adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman yang kita berikan, terkadang kita menghukum murid tersebut dengan hormat ke bendera selama 10 menit. Kemudian guru bahkan kadang marah dan murid menjadi takut apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kemudian kasus di atas, kalau misalnya dalam penyelesaian dengan konsekuensi, terkadang guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Saya kira juga sering kita lakukan ini. Kemudian guru dengan tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru dengan tegas bahwa kamu harus mengerjakan PR, siswa bisa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, penyelesaian kasus dengan cara restitusi yang dilakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi ini perbedaan menangani kasus dengan cara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Saya kira dengan adanya perbedaan ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana itu hukuman, konsekuensi maupun dengan restitusi. Nah, sekarang berkaitan dengan posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman,
sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin dari 5 posisi kontrol restitusi di atas, Bapak Ibu sudah tahu, oh saya ada pada posisi ini. Saya ada posisi ini. Kira-kira dari 5 posisi di atas, Bapak Ibu berada pada posisi yang mana? Penghukum, ya. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Iya, jadi sudah ada bayangan ya bahwa selama ini kita berada pada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Oke, baiklah Bapak Ibu, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang kelima tadi, misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kenapa saya angkat ini sebagai contoh? Karena setiap hari Senin pada saat kita upacara selalu ada siswa yang berdiri di depan. Nah, ini yang selalu terulang, tidak pernah ini ya, selalu ada yang berdiri di depan. Nah, sekarang yang pertama penghukum. Apabila kita penghukum, pasti mungkin kita katakan kepada siswa kita, patuhi aturan sekolah. Sekarang silakan kamu berdiri di depan barisan. Biasa kita lakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, kita seolah-olah membuat siswa menjadi menjadi merasa bersalah karena melanggar aturan. Misalnya berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Mungkin dengan nada dan intonasi yang sangat keras sehingga siswa membuat menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Posisi sebagai teman mungkin sering juga dilakukan. Ayolah yang tertib. Bu Guru bangga kalian ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Mungkin biasa seperti itu ya. Coba misalnya yang biasa kita lakukan, coba lihat. Masa kelas saya ada yang melanggar, kelas yang lain tidak ada yang melanggar. Ayolah kita bekerja sama. Itu dikatakan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Iya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Artinya bahwa siswa itu sendiri diingatkan kembali bahwa pelanggaran yang kamu lakukan, kemudian apa hukumannya, apa konsekuensinya karena kamu telah melanggar. Kemudian sebagai posisi manajer. Kalau sebagai posisi manajer, di sini kita menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti siswa tahu, pasti siswa menjawab kesalahannya. Kemudian kita sampaikan juga kepada siswa, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kita kembalikan lagi kepada siswa penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu di sini pada posisi manajer, jangan kita mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Memang tidak akan langsung berhasil. Dan ini membutuhkan waktu yang lama dalam mengubah posisi kontrol kita ke posisi manajer. Jadi dalam mengubah seorang siswa itu ya kita memang butuh waktu. Ya, jadi tidak bahwa kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, kita sudah berharap bahwa akan langsung berhasil. Jadi tidak, ini membutuhkan waktu yang lama dan waktu yang kemudian konsisten akan melakukan posisi kontrol tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sama dengan peraturan yang masih kita ingat pada saat COVID. Mengapa kita harus memakai masker? Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Yaitu keyakinan kepada diri kita. Jadi itu kita yakinkan kepada diri kita bahwa saya memakai masker untuk menjaga kesehatan agar tidak terjangkit oleh COVID. Jadi itu sedikit tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa kita membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kenapa kita membentuk keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak.
kemudian berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi jangan menggunakan pernyataan-pernyataan yang negatif. Kita sudah buat keyakinan kelas, tapi di situ tertulis jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu adalah pernyataan yang negatif. Jadi bisa kita ubah ke pernyataan yang positif. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Jadi cukup sedikit saja agar supaya siswa lebih mudah mengingatnya. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas sesuai dengan yang ada di kelas kita, kejadian yang ada di kelas kita, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian yang paling penting juga dalam penyusunan keyakinan kelas, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus ada informasi dua arah antara guru dengan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Jadi jangan kita guru yang buat keyakinan kelas kemudian disetujui oleh siswa. Tidak, jadi kita harus ada keyakinan atau harus ada timbal balik guru dengan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini hal-hal yang dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas ini bisa kita bertanya kepada siswa bahwa sebenarnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada murid kita bahwa sebenarnya Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi hanya ingin memberikan solusi agar supaya kesalahan yang diperbuat tidak terulang lagi. Kemudian kamu merasa berhak. Ini bisa kita sampaikan apabila ada anak yang biasa membalas perlakuan yang dilakukan oleh temannya dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pada segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa menanyakan kepada siswa bahwa yang kamu lakukan itu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini apabila terkadang siswa ada yang memperebutkan suatu barang. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir dalam penyelesaian segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita mau berubah karena termotivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya menanyakan apa keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama yang tertera pada keyakinan kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Maunya seperti apa? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maunya kalau dalam belajar itu mau seperti bagaimana proses pembelajarannya yang kamu sukai. Nah, sekarang ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah kami praktekkan. Jadi sini kasusnya adalah seorang siswa yang makan pada saat proses pembelajaran. Jadi dalam penerapan contoh ini kami lakukan penyelesaian masalahnya dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas.
Ya, jadi itu tadi adalah contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan standar nasional dari pendidikan. Ya, jadi sekian Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator kepada Itulah tadi pemaparan dari Ibu calon guru penggerak. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita aplikasikan dalam hal ini. Kita sebagai tenaga pendidik yang mungkin selama ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan. Demikianlah acara pemaparan dari calon guru penggerak pada siang hari ini. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk memberikan testimoni atas pemaparan dari calon guru penggerak atas nama Fitriawardi dengan pemaparan modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih atas apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak tadi. Saya rasa dari pemaparannya itu sangat jelas dan itu sangat menarik. Di mana dari pemaparannya tadi, ya kami sangat terkesan dengan adanya pemaparan itu, di mana materinya itu sangat memberikan inspirasi kepada kami bahwa seorang guru itu ya dalam memberi dalam mendisiplinkan murid ya tidak harusnya memberikan berupa hukuman dan penghargaan. Di sini secara pribadi saya mengambil kesimpulan, ternyata selama ini dalam mendisiplinkan siswa ternyata saya sebagai pribadi ya termasuk sebagai guru penghukum. Dengan adanya materi yang dipaparkan dari calon guru penggerak tadi, di situ saya sebagai pribadi mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang guru ya kita tidak boleh memberikan dalam mendisiplinkan siswa itu tidak boleh menghukum atau memberikan penghargaan. Di mana disiplin positif ini harus kita bangun dengan berupa konsekuensi dan penyelesaian masalah dengan restitusi segitiga restitusi. Di sini juga kami mendapat ilmu bahwa ternyata dalam mendisiplinkan siswa ini ada namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada calon guru penggerak atas nama Fitriawardi atas pemaparan yang diberikan, karena memberikan ilmu yang baru kepada kami bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.